Kita menuju informasi terakhir Tribuners, aktor Vino G. Bastian didapuk menjadi bintang di film bergenre horor untuk pertama kalinya. Tak ingin setengah-setengah, ia pun sampai belajar langsung dari ahli ruqyah untuk mendalami peran. Diketahui, Vino G. Bastian bermain di film berjudul Kodrat. Dalam film ini, Vino berperan sebagai Ustadz Kodrat yang memiliki kemampuan untuk meruqyah seseorang. Pria 40 tahun ini mengaku untuk mendalami perannya, ia harus melakukan banyak riset. Ia juga meminta pendampingan Ustadz yang memiliki kemampuan ruqyah. Ia rela melakukan hal itu karena ingin membuat sesuatu yang berbeda dan terasa nyata. Hal itu pula lah yang menjadi alasannya untuk mengambil proyek film tersebut. Selain itu, Vino juga berlatih membaca Al-Quran yang digunakan dalam ruqyah dari ahlinya secara langsung. Ia juga harus mengulang-ulang lafal bacaan agar tidak salah sebut kata. Vino pun mengaku selama hidupnya belum pernah memiliki pengalaman di ruqyah. Namun berkat film Kodrat ini, Vino kini mengetahui kurang lebih soal ruqyah. Film Kodrat dijadwalkan tayang di bioskop pada 27 Oktober 2022. Film ini berada di bawah 3 rumah produksi sekaligus, yaitu Magma Entertainment, Rapi Films, dan Indiosource Enter. Film Kodrat digarap oleh Charles Ghazali dan naskahnya ditulis oleh Gia Reksi, Asaf Antariksa, dan Charles Ghazali. Film ini sebelumnya pernah tayang pada tahun 1986. Alur cerita film ini berkisah tentang Kodrat yang kehilangan sahabatnya Solikin karena tertembak polisi. Alur cerita Kodrat diambil dari latar waktu berpuluh-puluh tahun yang lalu, ketika ilmu ruqyah yang digunakan untuk menolong umat milik Ustadz Kodrat gagal meruqyah anaknya sendiri. Berikut wawancara eksklusif dari Vino G. Bastian untuk Anda. Bisa ngaji tapi saya nggak pinter gitu, jadi banyak banget yang dikoreksi dari bacaan-bacaan saya gitu, terutama untuk bacaan-bacaan yang benar gitu. Nah, ketika saya mau ngambil film ini, saya minta pertama kali saya harus didampingi oleh orang yang bisa baca Al-Quran, yang ahli baca Al-Quran. Yang kedua adalah saya mau didampingi kodratnya di dunia nyata tuh. Jadi kodrat yang di dunia nyatanya ada. Saya mau didampingi oleh kodrat yang sesungguhnya di dunia nyata. Ya udah, akhirnya saya dapetin itu. Jadi selama saya sebelum syuting dan selama syuting saya selalu didampingin itu. Dan tadi sempat menolak untuk dibuka aura kalau mata batin. gitu ya. Iya, Gitu. karena gini, buat saya itu kan acting itu adalah cinta ya, cinta kita untuk menyampaikan cinta. Tapi kalau misalnya saya sampai dibuka itu, nanti saya bukan cinta lagi, saya malah takut gitu. Nanti bukannya saya malah hafal bacaan-bacaannya, saya malah bukannya saya bisa menghafal skrip, saya malah terdistract oleh hal yang lain gitu. Karena memang walaupun dalam 2 bulan itu saya belajar ruqyah itu, tapi nggak juga berarti dengan 2 bulan itu saya benar-benar terjun 100% ke situ, enggak gitu. Semuanya ini bagian dari proses pencarian karakter. Dan ketika pas terakhir kamu udah bisa nih, kamu udah hafal semuanya, kamu udah bisa melafazkan dengan benar. Sekarang kamu bisa merasakan apa yang saya rasakan. Sekarang saya mau tunjukin apa yang sebenarnya kamu lihat. Makasih. Terima kasih gitu. Nanti kalau itu biar Allah aja. Tapi Kak Vino, atau gimana sih Kak Vino? Maksudnya sama hal saya nggak pengen lewat dari batas itu sih. Saya pengen semua yang saya persiapkan ini, proses ini adalah untuk syuting, nggak lebih dari itu gitu. Jadi saya meriset, saya melakukan belajar ngajinya tuh bukan belajar ngaji yang seperti kori-kori gitu ya, bukan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.